Kiat-kiat memahami dan tidak mudah melupakan kitab Jurumiyah dan kitab Imriti. Sebagaimana kita tahu, kitab Jurumiyah adalah kitab yang sangat masyhur di Indonesia yang dijadikan patokan awal ketika kita mengkaji kitab ilmu nahwu. Begitupun Imriti yang merupakan nadhom dari kitab matan Jurumiyah. Nah, lantas ada sebagian para santri merasa kesulitan ketika menghafal dan memahami kitab Jurumiyah, begitupun dengan kitab Imriti. Sebenarnya kalau kita memahami pola yang ada di dalam kitab Jurumiyah ataupun yang ada di dalam kitab Imriti, maka insya Allah untuk menghafalnya itu tidak mudah lupa dan untuk memahaminya pun itu sangatlah mudah. Nah, lantas bagaimana polanya? Polanya adalah yang pertama musonif itu menjelaskan kalam. Kita akan bedah dari pola awal sampai akhir. Untuk pertama musonif Syekh Hasan Haji memulai dengan pembahasan kalam. Setelah itu kalam itu memiliki juz, isim, fi'il, dan huruf. Nah, setelah itu dibahaslah tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda huruf, dan kekhususan i'rab khafat dan i'rab jazm. Nah, setelah itu karena kalam itu mau bagaimanapun membahas tentang i'rab, maka dibahaslah i'rab. Yang pertama raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Maka urutannya pasti rafa dulu. Setelah itu baru nasab, baru khafat, baru jazm. Lil raf'i, lin nasbi, lil khafdi, lil jazmi. Begitupun turunannya. Rafa itu ada 4, dhammah, wawu, alif, nun. Nah, maka untuk secara tafsilannya pun sama, fa amad dhammatu wa amal wawu wa amal alifu wa aman nunu. Begitupun walin nasbi khamsu alamatin al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u hadfun nuni. Maka pasti diawali fathah. Fa amal fathatu wa amal alifu wa amal kasratu wa amal ya'u wa amma hadfun nuni. Begitupun kasro wal khafdi salasu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu. Fa amal kasratu wa amal ya'u wa amal fathatu. Jazm pun sama. Jazm ada 2, sukun, hadzaf. Fa amal sukunu wa amal hadfu. Nah, setelah itu musannif merangkum pembahasannya itu di dalam fasal, akan tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu menjelaskan dengan cara satu kalimat demi kalimat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian dan lain sebagainya, fi'il mudhari yang tajarrud ya, yang huruf, yang harokat, mohon maaf. Kemudian ada i'rab huruf, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'alul khamsah. Polanya seperti itu. Atau disebut di dalam bade itu bade laf nasar murattab. Jadi ketika menyebutkan bagian, maka bagian yang pertama itulah yang dijelaskan secara rinci, seperti itu. Nah, setelah itu dikarenakan pembahasan fi'il itu lebih sempit ya, lebih sedikit, maka dibahas dulu fi'il. Fi'il ada 3, fi'il madhi, mudhari', fi'il amar, fi'il mudhari'. Setelah itu dibahas tuh amil nawasihnya. Bukan amil nawasih, amil yang memerintah fi'il mudhari'. Kan fi'il mudhari' awalnya itu rafa, maka diperintahkan nasab ataupun jazm, fan nawasibu wal jawazimu. Nah, setelah itu kan i'rab isim itu ada 3. Pertama rafa, nasab, jer. Maka pasti polanya itu adalah rafa dulu, kemudian nasab dulu, kemudian jer atau khafat. Maka ada bab marfu'atul asma, mansubatul asma, makhfudatul asma. Mansubatul asma itu ada, marfu'atul asma itu ada 7. Isim fa'il, isim maf'ul, isim maf'ul. Maksudnya naibul fa'il ya, maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Kemudian mubtada khobar, kemudian isim kana, kemudian khobar inna dengan tawabe. Begitupun pembahasannya pasti runtutnya itu dari fa'il, kemudian naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu, dan seterusnya. Pasti berurutan, na'at, ataf, taukid, badal. Mansubatul asma pun sama seperti itu, ada 15, diawali dengan maf'ul bi, kemudian dengan masdar, kemudian dengan dzarab zaman, dzarab makan. Itu pasti berurutan pembahasannya. Maka ketika kita bingung setelah bab ini apa, ya kita tinggal cari bab intinya, bab besarnya. Marfu'atul asma ada berapa? Nanti tinggal kita urutkan. Begitupun mansubatul asma ada berapa? Tinggal diurutkan kembali. Begitupun makhfudatul asma yang ada 3 itu. Makhfudun bil harfi, makhfudun bil idhofah, wa tabi'un lil makhfud. Nanti pasti urutannya sama. Jadi kurang lebih kerangkanya seperti itu. Jadi untuk memahami Jurumiyah dengan mudah,
dan memahami dan menghafal jurumiyah dengan ingatan yang kuat dan lupanya itu sangat sulit, artinya ingatan memori kitab jurumiyah di dalam benak kita, di dalam hati kita itu kuat, maka kita sebisa mungkin pahami polanya. Begitupun kitab Imriti, dikarenakan kitab Imriti mau bagaimanapun itu merupakan nazam dari kitab jurumiyah, maka urutan babnya pun mau bagaimanapun pasti sama. Hanya saja kita hanya perlu sadar satu, bahwa Imriti itu ada penambahan yang sekiranya dianggap penting, kemudian ada pembahasan yang dibuang yang sekiranya yang dianggap oleh musonif Syekh Nazim yang dianggap tidak penting. Jadi intinya untuk memahami kitab para ulama, kitab jurumiyah, kitab Imriti, begitupun Alfiyah itu ada polanya. Maka pahamilah polanya. Ketika kita sudah memahami polanya, insya Allah untuk memahami kitabnya itu tidak akan sulit, dan untuk menghafal insya Allah ingatan kita tentang kitab tersebut itu tidak akan mudah lupa. Wallahu a'lam bishawab.